wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Jawa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai pada rahmat kepada kita semua. Ini pada kesempatan kali ini bisa berkumpul bersama kembali di kajian rutin Rabu malam kita bersama guru kita Ustaz dan Sosial Televisi Hafiz Allah Ta'ala. Dan insya Allah seperti biasa kajian akan berjalan dua sesi. Sesi pertama Ustaz akan membawakan dan sesi kedua nanti akan dilanjutkan dengan tanya jawab. Silakan para jemaah imam yang mempersiapkan pertanyaan dan untuk membersihkan waktu kepada Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Para hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersama para ulama at-tabi'in, murid-murid para sahabat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kita semuanya belum pernah berjumpa bersama mereka, bertemu mereka, berjabat tangan dengan tangan-tangan mereka, menimba ilmu mereka secara langsung. Tetapi dengan kemudahan yang Allah berikan kepada kita di malam ini, para ulama telah memberikan sumbangsih yang sangat besar dan bermanfaat. Terlebih saat kita melihat masih banyaknya umat Islam yang membanggakan orang-orang non-muslim, terlebih kemarin saat pergantian tahun. Itu menunjukkan bahwa figuritas itu sangat penting. Ketika seorang memberikan dirinya, memfigurkan orang yang tepat, yang benar, maka dengan sendirinya dirinya akan Allah mudahkan berada di jalan kebenaran. Demikian juga sebaliknya, saat kita salah mengambil figur, idola, tauladan, maka kita akan memberikan hasil dari salah pilihnya ini menjadi akibat yang buruk, yang kita semuanya berlindung kepada Allah dari keburukan tersebut. Maka dengan kita angkat kajian ulama-ulama tabi'in ini, kalau kita lihat dari awal sampai saat ini, mereka adalah ulama-ulama yang full ibadah, ya. Seakan kita hanya tinggal terdiam, ya, terkagum-kagum dengan ibadah yang mereka kerjakan. Tetapi satu poin yang dapat kami petik dari perjalanan hidup mereka adalah mereka yang diberikan keistiqomahan dalam beribadah oleh Allah Subhanahu wa taala, itu berpeluang juga untuk kita mendapatkan bagian keistiqomahan yang pernah Allah berikan kepada mereka. Bahwa mereka bisa menjalankan ketaatan itu bukan karena kecerdasannya, tetapi karena hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mereka sembah di saat itu, di zaman tabi'in mereka masih hidup di masanya, adalah juga Allah yang kita sembah saat ini. Allah yang sama, hanya kitanya saja yang berbeda. Maka pada kesempatan kali ini mari meminta kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ulama-ulama tabi'in yang kita angkat sejarahnya ini, mereka juga berusaha memfigurkan orang-orang saleh sebelum mereka, yaitu sahabat, yaitu para nabi dan orang-orang yang lainnya dari orang-orang soleh. Maka demikian juga kita, ya, harus berusaha
untuk belajar, tertarik dengan akhlak-akhlak orang-orang soleh. Yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, ulama yang sangat kita sering mendengar nama-namanya ketika para ustadz, para penceramah menyampaikan ceramah-ceramahnya, seringkali menyebutkan nama Al-Hasan Al-Basri. Ada juga yang menyebutkan Al-Hasan Al-Bisri, Bisri dengan Basri. Kata para ulama, kalau Al-Basri ini dengan bentuk kias, kalau Al-Bisri ini adalah ala khilafil qiyas, dengan analogi, dikiaskan. Karena memang beliau meninggal dunia di Basrah, daerah Irak. Maka para ulama katakan mau Basri mau Bisri, dua-duanya diakui oleh para ulama. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau ini nama aslinya adalah Al-Hasan Ibn Abil Hasan. Jadi Al-Hasan ini memang nama asli beliau, Kemudian diberikan kunyah atau memberikan kunyah kepada dirinya, yaitu Abu Sa'id. Abu Sa'id, bapaknya kebahagiaan. Walaupun kalau kita lihat nanti dalam kesehariannya beliau, kata para ulama, di dunia ini tidak ada orang yang paling takut kepada Allah kecuali dua, yaitu Al-Hasan Al-Basri dengan Umar bin Abdul Aziz, yang sedikitnya petikan sejarahnya telah kita sebutkan demikian sebelumnya. Al-Hasan Al-Basri dengan Umar bin Abdul Aziz ini adalah para tabi'in, para tabi'in. Para ulama mengatakan tidak ada orang yang paling takut kepada Allah, kecuali dua orang ini. Seakan-akan neraka itu tidak diciptakan oleh Allah kecuali hanya untuk mereka. Ini bahasa yang sangat tajam, tegas, menggambarkan bagaimana rasa takut seorang Al-Hasan Al-Basri atau Umar bin Abdul Aziz kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah, kalau kita ingin mengambil faidah dari sifat takutnya Al-Hasan Al-Basri ini, minimalnya saat ini rasa takut kita kepada apa? Ketakutan kita kemana? Kadar kita takut kepada Allah seberapa dibandingkan takut kelaparan, takut hilang jabatan, takut tidak mendapatkan dunia. Al-Hasan Al-Basri, kita akan dapatkan bagaimana sifat takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau ini hamba sahayanya Zaid ibn Thabit. Di sini terjadi perbedaan pendapat, ada yang mengatakan hamba sahayanya Zaid bin Thabit, ataupun ada yang mengatakan hamba sahayanya Jabir bin Abdullah, Jamil bin Qutbah bin Amir, dan seterusnya, Tapi beliau adalah hamba sahaya dan memang bukan keturunan dari Arab, kata para ulama. Kemudian ibunya adalah juga hamba sahayanya Ummu Salamah, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bernama Khairah. Beliau dilahirkan 2 tahun di tahun-tahun terakhir kekhilafahannya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ardah. Bahkan para ulama sejarah menyebutkan yang mentahnik Al-Hasan Al-Basri adalah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu wa ardah. Mungkin kita ketahui bersama, mentahnik adalah metode memberikan sari kurma, ataupun kurma dikunyah oleh orang tuanya atau orang soleh untuk disajikan kepada bayi, ditempelkan ke langit-langitnya agar si bayi tersebut yang pertama kali dihisap bukan ASI, tetapi adanya percampuran air ludah orang soleh dengan kurma. Dan ini adalah sunnah Nabi Muhammad alaihi assalatu wassalam.
Dan pada kesempatan kali ini kata para ulama, Al Hasan Al Basri ditahniknya bukan oleh ayahnya, tetapi oleh Amirul Mukminin, oleh pemimpin negara, oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu wa ardah. Kemudian di antara bentuk sifat dari sisi fisiknya dan dari sisi akhlaknya diungkapkan oleh Muhammad ibn Sa'ad rahimahullah ta'ala, Al Hasan Al Basri rahimahullah jami'an, orang yang secara keilmuan beliau adalah seorang ulama yang menguasai semua bidang ilmu. Aliman rafi'an, kedudukannya sangat tinggi. Ya, beliau adalah salah seorang ulama yang karakternya seperti Umar bin Abdul Aziz, la yakhafuna laumata laim. Beliau biasa memberikan nasihat, masukan kepada para pemimpin negara, dan beliau dengan tegas menyampaikan kebenaran di hadapan para pemimpin negara. Faqihan, orang yang faqih, terpercaya dalam ilmu hadis, ilmu fiqih dan yang lainnya. Hujjah, perkataannya menjadi hujjah bagi orang-orang di sekitarnya. Amanah, ma'mun, kemudian ahli ibadah, kemudian fasih, kemudian secara tampilan fisik juga sangat tampan, wasiman, dan sangat elok. Kemudian juga Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala menggambarkan fisiknya Al Hasan Al Basri, kana rajulan tamus syakal. Kalau antum membayangkan Al Hasan Al Basri itu, kata beliau, adalah seorang lelaki yang postur tubuhnya sempurna, malihus surah bahiyah, wajahnya juga sangat tampan, wa kana miyasyuja'an, orang ataupun lelaki yang sangat pemberani. Bahkan ada ulama yang bernama Al-Awwam rahimahullah ta'ala mengatakan, ma usyabbihul Hasan illa bin Nabi. Saya tidak pernah menyerupakan Hasan secara fisik ataupun secara akhlak, kecuali saya berusaha membandingkannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, kita beralih kepada pujian-pujian para ulama kepada Al Hasan Al Basri rahimahullah ta'ala. Abu Burdah, seperti juga ungkapannya Al-Awwam tadi, beliau mengatakan, ma ra'aitu ahadan asbah bi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam minhu. Saya tidak pernah menyaksikan seseorang yang lebih menyerupai sahabat-sahabat Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam dibandingkan Al Hasan Al Basri. Artinya Al Hasan Al Basri kalau dilihat karakter kehidupannya sehari-hari seperti kehidupan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat Anas bin Malik bagaimana memuji. Kita tahu Anas adalah pelayannya Nabi, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah Anas bin Malik sebagai sahabat ditanya oleh seorang, kemudian Anas malah merekomendasikan salul Hasan. Kenapa kalian tidak bertanya sama Hasan? Padahal beliau seorang sahabat. Ya. Kemudian Anas mengatakan, fa innahu hafidh wa nasina. Hasan itu kuat sekali ingatannya, kuat sekali hafalannya. Adapun kami, kata Anas, kami lupa. Ada hal-hal yang mungkin kami lupakan dari ilmu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Adapun Al Hasan Al Basri seorang lelaki ulama yang sangat kuat ingatannya dalam menjaga sunnah-sunnah Nabi Muhammad alaihi assalatu wassalam. Kemudian yang selanjutnya Ibnu Sa'ad rahimahullah ta'ala. Ini kita mengutip perkataan para ulama karena hidup semasa dengan yang kita ceritakan. Adapun kita tidak pernah hidup, bahkan mungkin mimpi pun belum pernah, akan tapi dengan kajian ini kita berniatan semoga ini menjadi sarana kita berjumpa dengan beliau dalam keadaan beliau ridha kepada kita dan Allah mengizinkan beliau memberikan syafaatnya di hari kiamat kepada kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Ibnu Sa'ad rahimahullah ta'ala menceritakan pernah tiba di kota Makkah. Kemudian ketika tiba di kota Makkah disaksikan orang-orang itu rombongan menyiapkan tempat duduk, ya, berkumpul orang yang sangat banyak. Tiba-tiba Al Hasan Al Basri menyampaikan hadis Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam,
dan orang-orang yang ikut kajian Al-Hasan Al-Basri adalah Imam Mujahid, seorang tabi'in, ya, Imam Atha bin Abi Rabah, seorang tabi'in juga, Tawus yang kemarin kita bahas sejarah singkatnya, kemudian Amr ibn Shu'aib, kemudian mereka mengatakan lam nara mithla hadza qattun, kami sebagai sama-sama kita selevel tabi'in, ya, tapi kami menyadari bahwasanya diri kami tidak sebanding dengan keilmuan Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Kemudian para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saking berwibawanya seorang ulama tabi'in yang bernama Al-Hasan Al-Basri, ada seorang ulama yang bernama Ayyub As-Sakhtiyani rahimahullah ta'ala menceritakan ikut kajian Al-Hasan Al-Basri thalath hujaj, 3 kali haji, berarti kurang lebih 3 tahun, ya, ikut kajian Al-Hasan Al-Basri selama 3 kali haji. Ma yas'aluhu an mas'alah haibatan lah, selama kajian ini memberikan testimoni gitu. Sebenarnya saya ingin nanya sama beliau, tapi segan, 3 tahun nggak ngomong, hanya nyimak saja. Dan itu mungkin terkadang kita rasakan untuk menunjukkan bagaimana keutamaannya seorang ulama kita untuk bertanya saja dulu. Padahal Imam Mujahid sebagai muridnya Imam Al-Hasan Al-Basri dan selepel dengan beliau seorang tabi'in, Imam Mujahid mengatakan ada 2 kelompok orang yang tidak akan pernah mendapatkan ilmu. Pertama adalah orang yang pemalu, malu-malu bertanya, istilah orang Indonesia malu bertanya sesat di jalan, ya. Yang kedua adalah orang yang sombong. Alah, itu kajian biasa ji, sudah pernah saya dengar, gitu ya. Orang yang sudah akhirnya tidak ada faedah ilmu yang dia dapatkan, ya, karena kesombongannya dia menahan dirinya untuk mendapatkan faedah yang baru dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kajian-kajian yang disampaikan para ulama, ini orang sombong, kata Imam Mujahid, nggak bisa dapat ilmu, ya, karena dia menahan dirinya untuk mendapatkan kebaikan dari orang lain. Yang kedua, pemalu, ya, para pemalu, maka jangan malu-malu bertanya, ya, karena itu bagian daripada apa? Sabda Nabi, alaisa dawaul aib huwas su'al. Bukankah obatnya kebodohan itu adalah dengan bertanya, ya. Kemudian yang selanjutnya Al-Ash'ath ibn Sawar rahimahullah ta'ala, beliau pernah akan berangkat ke Basrah, ya. Al-Ash'ath ini belum pernah berjumpa sebelumnya dengan Al-Hasan ibn Al-Basri rahimahullah ta'ala. Beliau konsultasi pada Imam Asy-Sya'bi yang kisahnya kemarin telah kita sebutkan, ya. Imam Asy-Sya'bi memberikan kata kunci, engkau walaupun belum pernah ke Basrah, tapi engkau niat untuk ketemu Al-Hasan Al-Basri, gak susah, kata Imam Asy-Sya'bi, ya. Imam Asy-Sya'bi rahimahullah ta'ala memberikan pesan kepada Al-Ash'as ibn Sawar. Beliau mengatakan, ya, kalau engkau ingin ketemu dengan Al-Hasan Al-Basri, sifatnya sederhana, walaupun engkau belum pernah berjumpa, cukup engkau cari masjid terbesar di Basrah, tunggu-tunggu kalau ada kajian. Sementara ada kajian, cari kajian yang paling padat jamaahnya. Kalau engkau dapatkan ada majelis kajian di masjid terbesar di Basrah yang paling banyak jamaahnya, tinggal antum duduk di situ, dipastikan itu adalah kajiannya adalah Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, kata Imam Asy-Sya'bi. Akhirnya Al-Ash'as ibn Sawar rahimahullah ta'ala berangkat sampai di Basrah. Setelah duduk, ternyata betul ada yang banyak diikuti kajiannya. Dan kata beliau, oh ternyata benar apa yang disifatkan oleh Asy-Sya'bi rahimahullah ta'ala. Dan di waktu itu belum ada video call, belum ada kamera. Yang ada adalah bagaimana mensifati keadaan. Jadi memang apa yang terjadi sesuai yang disifatkan oleh Asy-Sya'bi rahimahullahu ta'ala. Kita beralih kepada ibadahnya
rasa takutnya dan kesedihannya Al-Hasan Al-Basri secara khusus diberikan judul oleh penulis di sini. Ibadahnya Al-Hasan Al-Basri diungkapkan oleh Ibrahim ibn Isa rahimahullah ta'ala, ma ra'aitu ahadan atwalu huznan minal Hasan. Tidak pernah saya melihat seseorang yang paling panjang kesedihan Al-Hasan. Ma ra'aitu illa hasibtuhu hadithu ahdin bimusibah. Saya tidak pernah melihat Hasan Al-Basri setiap saya menyaksikannya, sepertinya tiap saya menyaksikannya beliau kena musibah terus. Saking raut mukanya orang yang sedih, ya, banyak sedih. Tapi beliau sedih karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Basri mengatakan yasumul bid, kebiasaannya adalah ayamul bid, ya, saum ayamul bid. Ini tanggal berapa? 13 sekarang, malam ini. Berarti ini sudah masuk ayamul bid, ya. Karakter Al-Hasan Al-Basri kalau sudah masuk malam ini sudah siap-siap untuk makan sahur. Hari ini, besok 13, 14, 15 ini diantara bentuk ibadah orang soleh. Bahkan di akhir kajian ini ada ungkapan-ungkapan pesan Al-Hasan Al-Basri. Beliau katakan, kalau ada di antara kita kaum muslimin, hamba Allah, ya, yang Allah persulit melaksanakan sholat malam, yang Allah persulit melaksanakan saum sunnah, ketahuilah ada dosa yang antum kerjakan di hadapan Allah sehingga antum susah untuk sholat malam, sehingga antum susah untuk saum sunnah. Ini diantara pesan beliau. Maka beliau ingin menakar dirinya dan ingin berjuang bahwasanya saya tidak seperti itu. Maka beliau bukan hanya mengungkapkan, tetapi beliau menjalankan, ya, beliau menjalankan. Berapa banyak di antara kita, ya, sampainya maklumat pengetahuan ustadz-ustadz baik safari dakwah, tabligh akbar, kajian rutin, baca kitab, menyimak kajian di televisi, di radio dan seterusnya, ya, ilmunya sudah banyak, tapi amalannya sangat minim. Kalau kita misalkan diri kita para jamaah yang bukan orang pesantren khususnya, kalau misalkan diri kita semisal anak pesantren, kalau liburan kemarin, anak-anak kita kalau liburan biasa ditugaskan sama kesantrian dari pesantren untuk menceklis ibadah-ibadahnya selama liburan. Main handphone, klik, tidak sholat duha, checklist, disilang seterusnya. Kalau kita terapkan diri kita masing-masing seperti itu, untuk hari ini saja, menggibahi orang berapa poin, ya, mencari aib-aib orang, melupakan dosa dirinya, tidak beristighfar, seterusnya, mungkin banyak banget. Nggak tahu mana banyaknya gitu. Tetapi inilah kita, ya. Kalau kita mau merujuk kepada Umar ibn Khattab yang mentahnik Al-Hasan Al-Basri, Umar mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinuha qabla an tuzanu fa innahu ahwan alaikumul yaum an tuhasabu ghadan yaumil qiyamah. Kata Umar sebagai sahabat Nabi, Amirul Mukminin yang mentahnik Al-Hasan Al-Basri, coba di dunia ini belajar menghitung dosa kalian. Belajar jangan menghitung amal ibadah para jemaah. Terkadang kalau kita ngitung amal ibadah merasa aman, padahal amal ibadah yang kita kerjakan, katakan tadi sholat maghrib, kita sudah salam, sudah selesai. Sholat maghrib kita saat ini sudah selesai. Masalahnya itu sholat amalan soleh, tapi pertanyaannya diterima enggak? Wallahu a'lam. Makanya dianjurkan setelah sholat apa kata Nabi? Istighfar. Setelah ibadah, hayya alal falah, sholat dikatakan kata Nabi julukannya adalah sholat itu kemenangan. Kita sudah menang sebenarnya tadi dengan sholat, tapi setelah salam apa sunnah Nabi yang pertama? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Karena kita tidak tahu apakah ibadah kita diterima atau tidak. Maka kita lihat setelah kita mendengar Al-Hasan ini yang sudah meninggal dengan kebaikan, alhamdulillah, husnul khatimah, alhamdulillah. Giliran kita saat ini membuat generasi sejarah terbaik bagi kita masing-masing. Setelah kita mendengar kebiasaan beliau saum ayamul bid,
Apakah hanya oh iya Ustaz, saya tahu gitu. Sampai di situ kah saja? Ya. Bukankah buahnya ilmu itu apa para jemaah? Amalan. Ya. Ada ungkapan orang Arab mengatakan al ilmu bila amal kasyajar bila thamar. Ini ungkapan bukan hadis, bukan apa, tetapi sering kita dapatkan dari para ustadz di pesantren. Ilmu tanpa diamalkan seperti pohon tanpa buah. Coba antum nanam pohon durian, mangga, langsat dan seterusnya, ya, nggak pernah berbuah. Apa kesibukan antum sehari-hari? Nyapu batang pohonnya, rantingnya, daun-daunnya. Kapan ditunggu buahnya? Nggak ada Ustaz, pokoknya ini hanya untuk berteduh saja. Kira-kira apa antum, ikhwan, yang antum pikirkan ke depannya? Senso. Mendingan dipangkas itu pohon. Tiap hari sampai segede mungkin tiang mesin, bahkan lebih. Nggak ada manfaatnya, hanya rindang apa untuk berteduh saja. Kalau berteduhlah di rumah juga bisa. Itulah ungkapan dari para ulama kepada kita, menyindir kita bahwa ikhwah dan akhwat kajian, ilmu kita banyak, diri kita banyak ilmunya, ya. Tapi kalau tidak diamalkan, bayangkan kita punya pohon yang mestinya berbuah tapi tidak ada buahnya, ya. Kemudian di antara amalan sunnah yang beliau kerjakan adalah yasum ashhurul hurum. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dengan Rajab, beliau berusaha memperbanyak ibadah saum sunnah di 4 bulan yang diharamkan oleh Allah, apalagi juga saum Senin Kamis. Dengan informasi ini, ya, dengan ilmu ini, kalau antum yang pernah kajian kitab Usul Salasah yang kajiannya belum rampung di Masjid An-Nur yang kita kaji bersama, Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengingatkan 4 perkara yang wajib kita ketahui dan kita pahami. Bekal kita untuk masuk alam kubur, pertama adalah berilmu, setelah berilmu beramal, setelah beramal mendakwahkannya, setelah mendakwahkannya senantiasa bersabar di atasnya. Itu dalam surat apa? Wal asri, al-asr. Ya, kita dapatkan ilmu kemudian amal. Sekarang ada informasi, dan informasi ini sudah sering kita dengar. Tetapi amalannya, actionnya, kita harus berusaha untuk memperhatikan, belajar untuk melawan hawa nafsu kita. Kalau belum bisa saum, memperbanyak saum 1 bulan, misalkan seperti bulan Muharram, ataupun misalkan di bawahnya ada Ayyamul Bid, minimalnya saum Senin Kamis. Bahkan saum Senin Kamis kata para ulama tidak harus Senin dengan Kamis. Kalau antum sanggupnya Seninnya saja, ya silakan. Kalau antum sanggupnya Kamisnya saja, silakan. Ya, coba-coba antum saum, dan antum ingat doanya orang saum adalah mustajab. Ini diantara faidah ilmu yang dapat kita petik di kesempatan kali ini. Kemudian yang selanjutnya, diantara kebiasaan beliau Al Hasan Al Basri, kata At-Tayalisa rahimahullah taala, ra'aitul Hasan yaqra'ul Qur'an fayabki. Saya menyaksikan Al Hasan Al Basri kalau baca Quran menangis. Ada 2 pertanyaan dalam ungkapan informasi ini. Sudahkah hari ini kita baca Quran? Kalau sudah, berapa sering kita menangis? Boleh ditambah pertanyaan ketiga, saat baca Quran menangis, nangisnya karena apa? Gitu ya. Coba kita belajar menangis. Iqra'ul Qur'an wabku fa illam tabku fatabaqau. Sebagaimana pesan Nabi, baca Quranlah dan menangislah saat baca Quran. Kalau nggak bisa menangis saat baca Quran, pura-pura nangis. Artinya pura-pura menangis ini adalah tangisi karena antum nggak bisa menangis. Ya, seperti itu. Karena Nabi saja nangis ketika dibacakan Quran, kalau tidak salah sama Abdullah ibn Mas'ud. Sampai Ibn Mas'ud mengatakan, ya Rasul, aqra alaik wa alaika unzil. Ya Rasul, saya kayaknya nggak pantas baca Quran. Padahal Al-Quran turun sama engkau. Nggak pantas saya membaca Quran kepada orang yang diturunkan Al-Quran kepadanya. Uhibbu an asma'a min ghairi. Saya ingin menyimak, mendengar Al-Quran dilantunkan dari orang lain, dari lisan orang lain. Nabi mengatakan demikian. Nabi menyimak bacaannya sampai surat An-Nisa dibaca, sampai ayat yang menceritakan tentang diri Nabi Muhammad alaihi assalatu wassalam. Ya, kemudian kata Nabi, hasbuk, cukup. Nabi tidak mengatakan shadaqallahul adzim, Nabi mengatakan cukup.
Kemudian disaksikan Nabi apa? Kedua matanya berlinang air mata. Nabi menangis karena takut dengan keadaan beliau di hari kiamat. Kita susah menangis para jamaah karena mengerasnya hati kita dengan maksiat mata, maksiat telinga, maksiat lisan, sampai maksiat hati kita. Kita kurang menangis demikian. Ya, jujur saja tangisan kita karena Allah Subhanahu wa taala sangat kurang. Jangan sampai itu menunjukkan kurangnya kita membaca Al-Qur'anul Karim, wallahu taala a'lam. Kemudian Al-Hasan Al-Basri ketika baca Quran menangis sampai disaksikan berlinang air mata membasahi jenggotnya. Ini juga peringatan ataupun masukan kepada para bapak, para pemuda, laki-laki, kaum muslimin. Ciri lelaki sejati adalah berjenggot, dan ciri laki-laki sejati adalah seperti beliau menangisnya karena Allah, bukan karena putus pacar seperti sad boy yang lagi booming saat ini. Nah, ini subhanallah, ini figuritasnya di subhanallah, umat Islam ini terkikis hadirin. Para pemuda yang hafal Quran, yang dilombakan kemana-mana, itu tidak diekspos. Tapi kalau lebay, ya, baper karena diputus cinta sama akhwat, seakan-akan akhwat di dunia tinggal dia-dianya gitu. Padahal kita tahu ini di antara tanda hari kiamat sekarang kathratul nisa, ya. Banyaknya wanita, jumlah ikhwah limited edition, apalagi banyaknya ikhwah jadi-jadian. Ya, jeruk makan jeruk, artinya ikhwah yang betul-betul super jumbo ikhwahnya, ya, rujulahnya, kejantanannya itu limited edition saat ini. Dia ini terjadi subhanallah, degadensi moral para jamaah. Bagaimana moralitas kaum muslimin, para pemudanya, figuritasnya begitu, gugur. Ya, maka pentingnya kita mengalihkan tangisan kita kepada yang betul-betul bermanfaat. Ainan la tamassahuman nar. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam berpesan, dua mata yang tidak akan disentuh sama neraka. Dua air mata. Dua mata yang tidak akan disentuh sama sama api neraka. Ainun bakat min khasyatillah. Mata yang menangis bukan karena diputus akhwat, tapi mata yang berusaha menangis karena berusaha takut sama Allah. Cari alasan para jamaah, cari alasan, ya, untuk takut sama Allah sampai antum berusaha menangis, ya. Kemudian yang kedua adalah ainun tahrusu fi sabilillah. Mata yang berjaga-jaga di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kata Yunus rahimahullah ta'ala, seorang tabi'in juga, beliau mengatakan Al-Hasan Al-Basri memang rajulan mahzunan. Karakternya memang laki-laki yang sedih, seperti Abu Bakar As-Siddiq. Antum ingat bagaimana ketika Nabi sakit, kemudian Nabi berpesan kepada Ibunda Aisyah, coba suruh ayahmu itu jadi imam. Kata Ibunda Aisyah, ya Rasul, jangan ayahku. Ayahku tuh hassas, perasaan sekali, ya, gampang menangis. Jadi Abu Bakar As-Siddiq. Kalau kita dapatkan Al-Hasan Al-Basri, beliau memang lelaki yang karakternya penyedih dalam agama, ya, sedih positif. Adapun Ibnu Sirin, dan Ibnu Sirin belum diangkat sejarahnya. Kalau antum pelajari sejarah Ibnu Sirin rahimahullah ta'ala, sahibu dhahik wa mizah, suka ketawa, suka bercanda. Jadi kita dapatkan juga para ulama tabi'in juga tidak semuanya serius gitu, ya, sampai menyeramkan gitu. Tidak, artinya ada karakter-karakter yang memang fitrahnya hadirin, ya, fitrahnya. Ada ulama yang suka bercanda tapi juga bukan stand up comedy, ya, bukan untuk ketawa-ketawa kajian, tetapi bercanda dan dalam batasan-batasan yang disyariatkan. Biasa tertawa, biasa bercanda, itu adalah Ibnu Sirin. Adapun Al-Hasan Al-Basri sebaliknya. Kemudian yang selanjutnya para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karakter Al-Hasan Al-Basri yang diungkapkan oleh ulama yang lain. Ada seorang lelaki dari Basrah yang bernama Jabir bin Zaid. Tiba-tiba laki-laki ini melihat Al-Hasan Al-Basri di Basrah, ya. Ja'a rajulun ka'annama kana fil akhirah. Orang yang ketemu Al-Hasan Al-Basri menyimak kajian-kajiannya itu seakan-akan mereka baru pulang dari akhirat. Antum bayangkan itu ungkapannya, baru pulang dari akhirat, hadir. Maksudnya apa?
disampaikan tentang neraka seakan-akan baru jalan-jalan dari neraka, disampaikan tentang surga seakan-akan baru pulang dari tamasya surga. Itu Al Hasan Al Basri. Kalau ada kajian-kajian yang diikuti dari beliau, maka orang-orang itu seperti itu, ya. Dan menyaksikan Al Hasan Al Basri seperti pulang dari akhirat ke dunia dulu gitu, ke dunia lagi untuk menyampaikan informasi. Kurang lebih gambarannya karakter beliau bagaimana keadaannya dengan negeri akhirat. Kemudian secara keilmuan para ulama juga menyebutkan seperti Imam Qatadah rahimahullah ta'ala, kanal Hasan min a'lamin nas bil halali wal haram. Al Hasan ini adalah ulama yang sangat mengetahui ilmu halal dan haram. Bahkan ulama yang lain mengatakan la yubghiduhu illa haruri. Tidak ada orang yang membenci Al Hasan Al Basri kecuali Haruri. Haruri adalah orang Khawarij. Tidak ada orang yang membenci beliau kecuali orang-orang Khawarij. Kemudian Al Hasan Al Basri beliau hampir ikut serta dalam fitnahnya Ibnul Ash'as, ya. Ibnul Ash'as yang pernah kita angkat ungkapannya, dia adalah orang yang berusaha menjatuhkan, mengkudeta Al-Hajjaj ibn Yusuf Ats-Tsaqafi dan merekrut orang, sampai disebutkan dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala bahwa orang yang terekrut sama dirinya sampai ribuan, ya, yang berjalan kaki sekitar 120.000, yang menaiki kuda untuk mengkudeta Al-Hajjaj ibn Yusuf sekitar 33.000-an orang. Itu baru permulaan startnya di Irak. Dan memang Irak itu kota yang penuh dengan fitnah, ya. Antum tahu, kita tahu semuanya bagaimana orang-orang yang membunuh Al-Hasan ataupun Al-Husain juga di Karbala di Irak, ya. Kita dapatkan Al-Ash'ath, Ibnul Ash'as ini sampai merekrut Al-Hasan Al Basri, dan beliau pernah terekrut untuk mengkudeta, ya, Al-Hajjaj ibn Yusuf Ats-Tsaqafi. Tetapi Allah masih menjaga Al Hasan Al Basri rahimahullah ta'ala, dan orang-orang yang ikut serta dalam pasukannya Ibnul Ash'as ini, ya, dibunuh oleh Al-Hajjaj ibn Yusuf Ats-Tsaqafi, ya. Kemudian Al Hasan Al Basri beliau prinsipnya berbeda dengan para ulama yang ikut serta. Banyak ulama Basrah yang terekrut oleh Ibnul Ash'as untuk mengkudeta Al-Hajjaj ibn Yusuf Ats-Tsaqafi. Adapun Al Hasan mengatakan ara alla tuqatilu, aku memiliki pendapat kalian jangan memerangi Al-Hajjaj ibn Yusuf Ats-Tsaqafi, walaupun orang-orang ini mengatakan itu Al-Hajjaj tidak sholat, membunuh orang dan seterusnya, tapi Al Hasan berpesan jangan memerangi beliau, memerangi Al-Hajjaj. Fa in taku uqubah minallah fama antum biradi uqubatillahi bi asyafikum. Kata Al Hasan, ini bisa jadi kemungkinan pertama adalah kenapa kalian dipimpin sekali Al-Hajjaj ibn Yusuf yang haus darah orang Islam, karena ini bentuk sanksi dari Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kalian kerjakan, dan sanksi Allah ini jangan dibantah dengan pedang-pedang kalian, kata Hasan. Wa in yakubala, kalau ini memang musibah dari Allah yang Allah berikan kepada kaum muslimin dipimpin oleh pemimpin yang zalim, pesan Al Hasan adalah fasbiru hatta yahkumallah wa huwa khairul hakimin. Bersabarlah sampai Allah memberikan hukum, dan Allah sebaik-baik yang menetapkan hukum, ya. Kemudian para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, guru-gurunya kita ketahui adalah para sahabat seperti Ali bin Abi Thalib, Thalhah, Aisyah, Abu Hurairah, Ammar ibn Yasir dan seterusnya. Kemudian kita tutup dengan beberapa ungkapan beliau, walaupun perkataan beliau, pesan-pesannya sangat banyak. Kita pilihkan beberapa perkataan, beberapa pesan beliau. Sami'tul Hasan yahliful billah, kata Hisham ibn Hasan mengatakan bahwasanya Al Hasan pernah bersumpah dengan nama Allah, ma'azza ahadun ad-dirham illa adallahullah. Tidak ada seseorang yang memuliakan harta dirham kecuali dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bi'sar rafiqani ad-dinar wa dirham. Beliau mengatakan
celakalah orang yang memiliki temannya adalah harta berupa dinar dan dirham, la yanfa'anika hatta yufariqak. Mereka dua harta ini, dinar dirham ini tidak akan pernah memberikan manfaat kepada engkau hingga mereka berdua ini memisahkan dirinya dari dirimu. Maksudnya adalah kalau tidak memanfaatkannya di dalam ketaatan. Kemudian beliau juga berpesan, Ibna Adam, innaka antal ayyam. Wahai anak Adam, sesungguhnya engkau ini adalah hari-hari. Apabila harimu telah berlalu 1 hari, maka itu adalah usiamu telah berkurang 1 hari dan tidak akan kembali sampai hari kiamat. Kemudian juga beliau mengatakan, wahai anak Adam, tarkul khati'ah ahwan 'alaika min mu'alajati taubah. Meninggalkan kesalahan lebih mudah atasmu daripada mengobati taubat. Ma yu'minuka an takuna asabta kabirah aghlaqa dunaha baba taubah. Apakah engkau merasa aman ketika engkau tertimpa dosa besar, kemudian engkau ditutup pintu taubat, fa anta fi ghairi ma'mal, kemudian engkau tidak dalam kondisi berbuat amalan soleh. Demikian apa yang dapat kami ataupun yang kita bahas di kesempatan kali ini. Beliau meninggal dunia dalam kondisi husnul khotimah di tahun 110 Hijriyah di kota Basrah, dan di usianya kurang lebih 80 tahunan. Wallahu ta'ala alam, fa rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita ke sesi berikutnya, sesi tanya jawab. Kalau misalkan kepada para jemaah yang bertanya, ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana izin bertanya tentang fikih sholat Ustaz. Ada seseorang yang sementara sakit cukup parah sehingga untuk pergi bersuci atau berwudu untuk melaksanakan sholat itu agak tertati-tati Ustaz. Maksudnya agak susah ke tempat wudu. Nah, ada yang menyarankan sholatnya digabung saja, maksudnya dijamak. Beliau bertanya kepada saya, tunggu dulu, saya tanya dulu yang sampai kita memberikan saran atau jawaban yang tidak ada hukumnya. Mohon saran Ustaz, seperti apa kira-kira yang harus dilakukan oleh beliau untuk tetap melaksanakan sholat 5 waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beliau yang sakit ini ikhwan akhwat syafa'allah syifaan la yughadiruhu saqama. Kita doakan semoga beliau mendapatkan kesembuhan yang tidak ada sakit setelahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, pertanyaan ini mungkin juga mengingatkan kepada kita tentang hadis Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, ni'matani maghmudun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada 2 nikmat yang kebanyakan manusia melalaikan, mengabaikan 2 nikmat ini. Yang pertama adalah nikmat sehat, dan yang kedua adalah nikmat waktu kosong atau waktu luang. Dan 2 nikmat ini alhamdulillah masih kita dapatkan. Adapun akhwat ini sedang Allah uji dengan musibah yang Allah timpakan kepada beliau. Semoga Allah berikan kesabaran dan memberikan keimanan yang kuat dan menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas derajat keimanannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berkaitan dengan salatnya, perlu dipahami berkaitan dengan menjamak beda dengan mengqashar. Menjamak artinya menggabungkan 2 waktu salat. Salat duhur dengan asar, salat maghrib dengan isya. Adapun subuh tidak dijamak ya. Dijamak itu digabungkan saja. Duhur 4 rakaat, salam, kemudian lanjut dengan asar 4 rakaat juga salam. Maghrib 3 rakaat salam, kemudian dilanjut isya 4 rakaat salam dalam waktu yang sama. Itu namanya menjamak, ya, menggabungkan. Maka dikatakan sholat berjamaah karena menggabungkan kaum muslimin. Dikatakan sholat Jumat karena menggabungkan kaum muslimin juga, ya. Adapun mengqashar, qashar dikata qasir, memendekkan. Yang asalnya 4 jadi
jadi 2. Adapun 3 nggak jadi 1,5 ya, tetap 3. Jadi yang 4 itu dikosor jadi 2 ya, yaitu duhur, asar dengan isya. Adapun menjama, kata jumhur para ulama, mayoritas para ulama mengatakan al-jam'u lil hajah wal qasru lis safar. Itu konsepnya ya. Ada prinsip yang harus kita pahami tentang jamak qasar. Menggabungkan sholat itu lil hajah, karena ada kebutuhan. Adapun mengqasar itu karena safar. Kalau kita safar maka dibolehkan mengqasar. Kalau kita tidak safar maka bisa menjamak walaupun nggak safar. Misalkan kita orang Kendari. Tapi kapan Ustadz menjamak? Lil hajah, karena ada kebutuhan. Contohnya tadi, seorang pasien kalau memang dia merasa kesusahan, khawatirnya nanti malah sulit untuk melaksanakannya, maka dia dibutuhkan untuk mengambil rukhsah ini, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Ustaz merasa bersalah, nggak masalah ada perasaan itu, tapi ini adalah keringanan dari Allah Subhanahu wa taala, memudahkan kaum muslimin menjaga sholat 5 waktunya. Dan dengan pertanyaan ini, dan kami juga pernah menjadi mantan pasien di hampir semua rumah sakit di Kendari di awal-awal kami kajian ataupun dakwah di Kendari ya, rumah sakit provinsi, Abu Nawas, Bayangkara, dan semoga tidak semuanya kami rasakan, tapi kami dapatkan hasil pengalaman ya, is'alil mujarib walatas alit tabib. Ada ungkapan orang Arab, tanya yang berpengalaman, jangan tanya dokter, karena kadang dokter ngasih resep tanpa pengalaman. Kita katakan kami pengalaman sebagai pasien, menyaksikan dari sekian ratus pasien banyak yang nggak sholat, padahal muslim, termasuk perawatnya. Semoga sekarang sudah berubah, tetapi ini fakta. Termasuk yang jaga pasien, orang tuanya dan seterusnya, keluarganya. Maka ketika ada pasien seperti ini, kita katakan alhamdulillah, masih banyak kebaikan yang Allah berikan kepada kaum muslimin tatkala sakit. Dan orang sedang sakit sangat ingin pertolongan dari Allah, sangat membutuhkan Allah. Mestinya harus dekat dengan sholatnya, menjaga sholatnya. Jadi sholat orang sakit, ketika memang dirasa tidak sanggup untuk menjaganya seperti biasa orang sehat, maka bisa Anda menjamaknya. Kalau tidak bisa berwudu, Ustaz, bisa tayamum. Kalau nggak bisa pakai air misalkan, bisa tayamum. Bagaimana tayamumnya? Kami dapatkan para jamaah di Saudi Arabia, di rumah sakit itu biasanya di laci disiapkan ada nampan dan ada debu yang disiapkan. Karena rumah sakit kan umumnya terjaga ya, umumnya harus sehat, steril. Maka ketika kita nggak ada debunya, berarti harus cari debu. Maka silakan disiapkan debu ya, sa'id dan thayyiba, kata Allah tentang ayat tayamum. Sa'id itu debunya di permukaan, thayyib yang baik, yang suci ya, bukan yang di bawah, bukan lumpur, bukan kotoran, tetapi debu yang betul-betul bersih. Maka itu bisa dimanfaatkan untuk ditepukkan kepada pasien tersebut. Kalau pasiennya tidak bisa menepukkan, maka diambilkan oleh yang menjaga atau yang merawatnya, tepukan kemudian ditiup seperti hadisnya Ammar ibn Yasir dalam hadis riwayat Muslim, ditiupkan kemudian diusapkan ya kepada wajahnya, kemudian dengan usapan yang sama kepada tangannya, hanya telapak tangannya bagian depan dengan belakangnya, punggungnya dengan ininya saja. Itu satu kali dan tidak ada doa setelahnya, tidak ada doa yang warid dari Nabi Muhammad alaihi assalatu wassalam. Kalau memang tidak sanggup untuk berwudu, tapi kalau sanggup berwudu Ustaz, tapi beliaunya tidak sanggup bangkit, maka ambilkan air wudunya, siapkan baskom. Ada baskom untuk air, ada baskom kosong untuk menimpakan air yang dia kotorkan, apa yang dia buang gitu, yang dia buang. Maka kumur-kumur di kasur silakan, ya, dibantu. Dan ini harus diapresiasi. Masih adanya pasien-pasien yang berusaha menjaga sholatnya. Fasyafahullahu syifaan la yughadiruhu saqama, amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala alam. Selanjutnya jamaah masih ada di awal, ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Kalau sudah tidak ada, berarti kita akhir saja bersama kita dalam malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh guru kita semoga bermanfaat bagi ilmu kita
dijadikan keterangan kita sehari-hari. Kita ini dengan zikir majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi